Tang San berkata dengan senyum masam, menghadapi kemungkinan pembalasan dari judul Douluo, bagaimana mungkin aku tidak gugup? Penatua ketujuh dengan marah berkata, dengan statusku, apakah aku akan membalasmu? Bahwa, apapun yang saya katakan barusan, saya tarik kembali. Jika Anda setuju untuk bertaruh, Anda harus menerima kekalahan. Seharusnya aku tidak mengutukmu. Saya juga setuju Anda mengakui leluhur dan klan Anda. Mendengar kata-kata ini, Tang San sebaliknya menatap kosong. Dia tidak bisa menahan diri untuk menatap mata tetua ketujuh. Apa yang kamu lihat? Jika Anda setuju untuk bertaruh, Anda harus menerima kekalahan. Tidak bisakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Selesai mengatakan ini, tetua ketujuh tidak tinggal lebih lama, berbalik dan pergi. Dalam beberapa batas dia sudah menghilang dari pandangan. Saat ini, Tang San menemukan bahwa penatua ini tampaknya tidak begitu tidak menyenangkan. Karakter, berani mencintai dan berani membenci, justru membuatnya semakin disukai. Tatapannya beralih ke Tang Xiao dan para tetua lainnya. Tetua kedua mengangguk ke Tang San. Kami akan menepati janji kami. Anda menang dalam kontes barusan. Kami akan mengizinkan Anda untuk mengenali leluhur dan klan Anda. Tang San agak tergerak bertanya, kalau begitu bolehkah aku mempersembahkan korban kepada kakek? Mendengar kata-kata ini, wajah beberapa tetua semuanya tampak agak suram. Jelas mereka semua memikirkan keengganan Master Sekte Lama pada saat kematiannya, tetapi tetua kedua masih mengangguk. Anda mungkin tidak. Karena kesalahan ayahmu, kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk mempersembahkan korban kepada Master Sekte Lama. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan membayar kesalahan yang dibuat ayah Anda, memberikan layanan kepada sekte. Betul sekali. Hati Tang San menegang, tetapi dalam hati dia masih menghela nafas. Bagaimanapun, ini sudah dianggap sebagai langkah pertama baginya untuk mendapatkan pengampunan atas nama ayahnya. Ya, saya bilang begitu. Lalu apa yang harus saya lakukan agar bisa mempersembahkan kurban untuk kakek? Penatua kedua berkata, karena seperti ini, kami memintamu untuk melakukan 3 tugas untuk sekte tersebut. Selama Anda melakukan 3 tugas ini, anggap itu mendapatkan pengampunan atas nama ayah Anda. Anda tidak hanya akan mengenali leluhur dan sekte Anda, kami juga dapat membiarkan ayah Anda kembali ke sekte itu lagi, untuk mempersembahkan pengorbanan bagi Master Sekte Lama bersama Anda. Apa? Tang San terkejut, tapi matanya langsung agak merah. Meskipun ayahnya tidak menyebutkan harapan semacam ini, Tang San tahu bahwa berpisah dari sekte adalah rasa sakit yang abadi di hati ayahnya. Jika ayahnya bisa kembali ke sekte, bisa mempersembahkan korban kepada kakeknya, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kesempatan yang sangat membahagiakan bagi ayahnya. Tentu saja, seseorang yang lihai seperti dia secara alami mengerti bahwa dengan tetua kedua memberinya kondisi yang begitu murah hati, ketiga tugas itu pasti akan sulit. Namun, saat ini dia pada dasarnya tidak memiliki kelonggaran untuk memilih. Untuk ayahnya, dan juga untuk sekolah langit cerah, dia terikat tugas. Baiklah, aku setuju. Tang San menarik napas dalam-dalam, memoderasi suasana hatinya. Dia harus menganalisis lebih tenang. Melirik Tang Xiao tanpa ekspresi di sebelahnya, Tang Xiao tidak mengungkapkan petunjuk apapun, dengan jelas menyetujui cara tetua kedua menangani berbagai hal. Penatua kedua tersenyum tenang, berkata, saat ini tidak mungkin bagimu untuk menyelesaikan 3 tugas ini. Kami juga akan memberi Anda batas waktu yang sangat lama. Tugas pertama, dalam 10 tahun, kekuatan rohmu harus menembus peringkat ke-80. Mendapatkan 20 peringkat dalam 10 tahun mungkin tidak sulit bagi Master Roh tingkat bawah jika mereka melakukan yang terbaik. Tetapi persyaratan penatua kedua adalah dari peringkat ke-60 hingga peringkat ke-80. Rentang ini agak terlalu besar. Sangat banyak Master Roh akan merasa sulit untuk mencapai level semacam ini bahkan pada akhir hidup mereka. Apalagi dalam 10 tahun yang singkat. Tang San sekarang berusia 20 tahun, dalam 10 tahun dia akan berusia 30 tahun. Menembus peringkat ke-80 pada usia 30, di seluruh dunia guru roh, pasti akan menjadi peristiwa yang menakutkan. Baik, saya yakin itu bisa dilakukan. Tang San setuju tanpa ragu sedikit pun. Dia sudah melakukan terlalu banyak hal yang mustahil. Dia tidak peduli dengan yang satu ini. Penatua kedua mengangguk puas. Dia lebih menghargai keyakinan keras kepala yang terungkap di mata Tang San. Tugas kedua, dalam 10 tahun, kamu harus membawa kembali kepala Spirit Hall Title Douluo. Tidak masalah metode apa yang Anda gunakan, kami hanya menginginkan hasilnya. Pupil mata Tang San berkontraksi. Membunuh gelar Douluo?
Menarik napas dalam-dalam, dia sekali lagi memberikan anggukan tegas. Tatapan tetua kedua sekarang juga menjadi berat, berbicara dengan suara serius, tugas ketiga. Kami membutuhkan cincin roh ke-8 Anda untuk menjadi cincin roh 100.000 tahun. Apa? Jika dua tugas sebelumnya masih bisa digambarkan mungkin, maka tugas ketiga yang diberikan tetua kedua kepada Tang San memberinya perasaan seperti dongeng. Bagaimana cincin roh 100.000 tahun bisa begitu mudah diperoleh? Di antara gelar yang diketahui Do Uluo Tang San, hanya ayahnya dan paus tertinggi Aula Roh Bibi Do masing-masing memiliki cincin roh 100.000 tahun. Selain itu, cincin roh 100.000 tahun ayahnya masih berasal dari ibunya. Pertama-tama apalagi menyebutkan betapa sulitnya membunuh binatang roh 100.000 tahun. Hanya menemukan binatang roh 100.000 tahun sudah sangat sulit. Terlebih lagi ketika itu masih merupakan kemampuan roh ke-8. Penatua kedua berbicara dengan suara rendah, cincin roh keempatmu sudah berada di level 10.000 tahun. Cincin roh kelimamu bahkan telah melampaui 30.000 tahun. Setelah saatnya bagi Anda untuk mendapatkan cincin roh ke-8 Anda, dengan kekuatan tubuh Anda, menyerap cincin roh 100.000 tahun seharusnya tidak menjadi masalah. Saat mendapatkan cincin roh ini, selain itu sekte tidak akan membantu Anda dapat menarik dukungan dari kekuatan luar manapun. Kami hanya ingin hasilnya. Anda memiliki 10 tahun. Dalam 10 tahun, kami berharap kami dapat melihat Anda di sini. Apalagi dengan 3 tugas ini selesai. Jika kamu bisa berhasil, 2 tulang roh yang dikembalikan ayahmu ke sekte juga akan menjadi milikmu. Tidakkah Anda ingin membantu sekte menemukan kembali kejayaannya? Saya dapat berjanji kepada Anda sekarang bahwa, jika Anda menyelesaikan 3 tugas ini, Anda akan menjadi master sekte berikutnya. Hanya dalam posisi ini Anda dapat memandu Clear Sky School untuk menciptakan kembali posisinya sejak saat itu. Tatapan Tang San membeku. Dia tahu bahwa pada dasarnya dia tidak memiliki marin untuk ditawar. Pertama-tama apalagi para tetua ini tidak mengizinkannya untuk tawar-menawar, apapun yang dia katakan juga akan membuat mereka memandang rendah dirinya. Baik, aku akan melakukannya. Tang San berbicara dengan gigi terkatup. Dia harus menyelesaikan 3 tugas ini, untuk ayahnya, untuk dirinya sendiri, dan untuk sekte. Kota Surga Dou, Akademi Shrek. Sama seperti 5 tahun yang lalu, tidak ada yang berbeda dengan eksterior Akademi Shrek, tetapi fasilitas interiornya bahkan lebih sempurna. 5 tahun telah berlalu, dan tempat ini telah menjadi Akademi Master Roh tingkat lanjut yang dihormati dari Kekaisaran Surga Dou. Sejak Shrek Seven Devils mengungkapkan kecemerlangan mereka yang luar biasa dalam turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental 5 tahun lalu, mengalahkan banyak musuh yang kuat satu demi satu, terutama setelah mengalahkan generasi emas tim Spirit Hall di saat-saat terakhir, reputasi Akademi Shrek telah tumbuh menjadi keributan besar. Antusiasme opini publik bahkan menempatkannya di atas Heaven Dou Imperial Academy. Setelah berita kemenangan mereka menyebar kembali, Kaisar Surgawi Sueye segera memenuhi janjinya, menganugerahkan gelar pada 7 iblis Shrek. Sayangnya, tidak satupun dari 7 iblis yang kembali ke Akademi. Meninggalkan keluarga Kekaisaran Surga Dou tidak punya pilihan selain menyerah pada niat mereka untuk mengikat mereka. Namun meskipun demikian, Kaisar Surgawi Sueye masih melihat kemampuan pendidikan yang luar biasa dari Akademi Shrek. Terutama saat dia memahami pentingnya Grandmaster bagi Akademi Shrek di bawah pengingat Master Sekolah 7 Harta Karun, Ning Fengzi. Untuk dapat mempertahankan Grandmaster, Kaisar Sueye secara pribadi mengunjungi Akademi Shrek. Dia tidak mencoba menggodanya, tetapi akhirnya menggerakkan Grandmaster dengan ketulusannya. Grandmaster setuju untuk menetap sementara di Heaven Dou City, tetapi dia tidak akan meninggalkan Akademi Shrek. Kaisar Sueye menganugerahkan Grandmaster gelar Menteri Master Roh Kekaisaran, memberinya pangkat hitungan. Pada saat dibutuhkan, Master Roh yang berafiliasi dengan rumah tangga kekaisaran akan memasuki Akademi Shrek untuk menerima instruksi Grandmaster. Pada saat yang sama, rumah tangga kekaisaran mengalokasikan dana untuk memperluas Akademi Shrek. Kaisar Sueye awalnya berencana untuk menggabungkan Akademi Shrek dengan Akademi Kekaisaran Surga Dou, dengan Flander masih menjabat sebagai dekan, tetapi dia dengan bijaksana ditolak oleh Flander dan Grandmaster. Mereka tidak ingin siswa Akademi Shrek dipengaruhi oleh para bangsawan itu. Tidak ada pintu belakang ke Akademi Shrek, itu sepenuhnya mengandalkan kekuatan. Pada titik ini, Flander memperoleh persetujuan penuh Kaisar Sueye. Memiliki latar belakang yang begitu dalam, Akademi Shrek secara alami tidak akan mengalami ketidaknyamanan. Dalam 5 tahun terakhir, itu telah berkembang dan berkembang. Meskipun tidak memiliki monster kecil berbakat yang mengkhawatirkan seperti 7 iblis Shrek, mereka masih dapat dianggap memenangkan kesuksesan dan pengakuan, menghasilkan banyak master roh muda yang kuat,
memberikan rumah tangga kekaisaran Heaven Dou generasi baru Master Roh. Ketika Tang San berada di paviliun bulan, Tang Yuhua telah melarangnya keluar, dan setelah menyelesaikan studinya dia dengan cemas pergi menemui ayahnya. Tahun itu, dia hanya diam-diam meninggalkan paviliun bulan sekali untuk menemui Grand Master, mengumumkan keselamatannya kepada gurunya. Saat itu dia juga hanya bertukar beberapa kata dengan Grand Master sebelum segera kembali ke Moon Pavilion. Sinar matahari menyinari segalanya, langit biru tanpa awan selama 10.000 li. Angin sepai-sepai menyelimuti Akademi Shrek dalam panas terik. Banyak siswa yang mengenakan seragam hijau itu terlihat bergerak di dalam akademi. Seragam hijau ingus yang dulu dicemooh kini telah menjadi pakaian khas Akademi Shrek. Tuan Roh muda semuanya mengenakan seragam ini dengan bangga. Matahari tepat di puncaknya, ketika seorang pria dan seorang wanita tiba di gerbang depan Akademi Shrek. Mereka berdua tampak berusia sekitar 20 tahun, pria muda yang lebih tua, wanita muda yang agak lebih muda. Pemuda itu memiliki rambut panjang berwarna emas, tidak terkendali dan berhamburan di punggungnya. Matanya memiliki pupil ganda, ekspresi wajahnya agak tergerak. Berdiri di sana hanya menatap ukiran monster tertentu yang tertulis di papan di atas gerbang Akademi Shrek. Wajah wanita muda itu sedingin es, sosoknya yang sangat berapi-api dan sempurna membentuk kontras yang jelas dengan ekspresi dinginnya, membuatnya semakin menarik. Berbeda dengan pakaian hitam pemuda itu, dia mengenakan gaun putih panjang, menutupi sebagian besar kulitnya yang seputih salju. Pemuda berambut emas menghela nafas, waktu benar-benar berlalu dengan cepat, 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Wanita muda itu tidak banyak bicara. Apakah kita tidak tahu kapan kita bertemu? Di bawah eksteriornya yang sedingin es, sepasang mata besar yang indah juga menunjukkan kegembiraan. Dua Akademi Shrek yang bertugas di gerbang sudah lama memperhatikan kedua orang ini. Melihat mereka berdiri di depan gerbang akademi yang tampaknya menilai kepala dan mendiskusikan kaki, seorang siswa berjalan mendekat. Tugas mulia apa yang membawa kalian berdua ke sini? Tolong jangan menghalangi jalan di depan gerbang akademi kami. Jika Anda datang untuk mendaftar di akademi kami, Anda sudah terlambat. Waktunya sudah berlalu. Siswa yang berjalan ke depan juga tampak sekitar 20. Lagi pula, secara umum, siswa Akademi Master Roh tingkat lanjut ada di sekitar usia itu. Pemuda berambut emas dan wanita muda berpakaian putih itu saling berhadapan, dan tidak bisa menahan senyum. Kami tidak datang untuk mendaftar. Apakah Dekan Flander dan Grand Master ada di sini? Siswa yang bertugas mengerutkan kening, saya tidak tahu dekan dan wakil dekan di mana. Tetapi peraturan akademi menyatakan bahwa tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Kalau mau ketemu dekan, buat janji dulu. Jika Anda ingin masuk akademi melalui saluran belakang, silakan kembali. Akademi Shrek kami tidak menerima siswa seperti itu. Dilihat dari penampilan dan temperamen luar biasa pemuda dan wanita, siswa yang bertugas dapat yakin bahwa keduanya adalah bangsawan, dan segera menganggap mereka sebagai orang yang mencoba masuk melalui pengaruh. Pemuda pirang itu tersenyum. Junior, kamu sangat bertanggung jawab dan rajin. Namun, saya pikir saya tidak perlu kembali ke tungku akademi lagi. Mohon informasikan kepada dekan bahwa Dai Mubai dan Ju Zhuqing telah kembali. Saya pikir dekan akan menyambut kami. Pria dan wanita muda dengan penampilan luar biasa ini adalah yang tertua di antara 7 iblis Shrek, harimau putih mata jahat Dai Mubai, dan luak neraka tertua ketujuh Ju Zhuqing. 5 tahun telah berlalu. Mereka tidak melupakan perjanjian dari 5 tahun yang lalu, meskipun mereka memiliki banyak bisnis yang merepotkan di Kekaisaran Bintang Luo. Bagaimana mereka bisa melupakan waktu itu dari 5 tahun yang lalu? Tahun-tahun yang mereka habiskan di Akademi Shrek adalah waktu dalam hidup mereka yang meninggalkan bekas yang mendalam. 5 tahun telah berlalu, dan mereka berdua ingin kembali untuk melihat Akademi Shrek, untuk melihat Flander, Grand Master, Liu Erlong dan para tetua lainnya yang telah mengajar mereka. Tentu saja, yang lebih penting adalah menantikan saat yang menyenangkan saat bertemu dengan 7 iblis itu. Karena itu, mereka telah kembali. Kegembiraan di hati Dai Mubai dan Ju Zhuqing bahkan bisa terlihat di wajah mereka. Melawan semua harapan mereka, siswa yang bertugas masih tetap tenang. Saat ini dia sudah penuh dengan penghinaan. Kamu adalah Dai Mubai? Lalu aku senior Tang San. Berhenti berakting, kamu sudah menjadi kelompok ke-23 yang mencoba masuk akademi dengan berpura-pura menjadi senior. Saya tidak akan tertipu. Bijaksana pergi sekaligus. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang mengusirmu. Dai Mubai menatap kosong. Dia tentu saja tidak akan marah dengan teman sekolah junior ini yang jauh lebih muda darinya,
dan menggosok hidungnya. Orang-orang menyamar sebagai kita? Zhou-King. Sepertinya kami benar-benar meninggalkan kesan mendalam di akademi. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, Dai Mubai saat ini bahkan lebih tinggi. Berdiri di sana dengan bermartabat, dia samar-samar melepaskan udara kerajaan. Zhu Zhuqing juga telah tumbuh dari rindu kecil pada masa itu menjadi seorang wanita muda yang sangat cantik. Meskipun dia masih belum memiliki pesona kedewasaan, kecantikannya sepertinya masih bisa menyebabkan kejatuhan bangsa-bangsa. Alasan kesopanan siswa yang terus-menerus bertugas tidak terlepas dari penampilan mereka. Siswa yang bertugas akhirnya agak tidak tahan. Tatapannya pada Dai Mubai bahkan menimbulkan rasa iri. Cepat pergi. Kalau tidak, saya tidak akan tetap sopan. Junior ini memiliki temperamen yang besar. Dia sebenarnya ingin tidak sopan kepada bos kita, Dai. Tidak ada sedikit keberanian. Sebuah suara eksentrik datang dari samping. Tatapan Dai Mubai dan Zhu Zhuqing tertuju ke sana. Di bawah naungan pohon di samping gerbang akademi berdiri seorang gemuk besar, menatap mereka dengan ekspresi bercanda. Orang ini memberi perasaan bulat seperti dia tinggi. Besar dan montok, di atas kepala montok ada rambut pendek berantakan, dan senyum cabul di wajahnya. Meski sudah 5 tahun, meski sudah banyak berubah, Dai Mubai masih langsung mengenali si gendut ini. Lemak kecil telah tumbuh menjadi lemak besar. Bukankah itu yang tertua keempat dari 7 iblis, Evil Fire Phoenix Ma Hongjun? Persetan denganku, Fatih sialan, kamu bahkan lebih gemuk. Dai Mubai melangkah maju ke Ma Hongjun dengan langkah besar. Ma Hongjun tertawa terbahak-bahak, merentangkan lengannya yang gemuk, dengan ganas akan menemuinya, dengan tegas memeluk Dai Mubai. Orang bisa tahu seberapa kuat mereka dari suara tulang berderit yang mereka pancarkan. Bos Dai. Kenapa kamu masih begitu kejam? Sebenarnya, aku ingin pergi memeluk Zhuqing. Jeritan darah mengental. Baik. Kesalahanku, lepaskan aku. Bos. Tubuh mungilku ini tidak tahan dengan pelecehanmu, jangan bilang kamu seperti ini ketika kamu memegang Zhuqing juga. Jeritan darah mengental. Zhu Zhuqing memperhatikan dari samping, tapi matanya sudah agak memerah. Siswa akademi Shrek lainnya yang bertugas di gerbang juga maju ke depan. Bergumam, tindakannya kali ini benar-benar mirip. Jauh lebih baik dari beberapa kali sebelumnya. Bersikaplah wajahmu. Ma Hongjun melotot sedih, dengan susah payah berjuang bebas dari pelukan beruang Dai Mubai, tekanan yang melonjak dan mendalam, penuh dengan energi kejam, tiba-tiba melepaskan darinya. Para siswa yang dikirim untuk bertugas secara alami tidak akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Kekuatan mereka masih hanya pada tingkat 30 sesuatu. Di bawah tekanan tirani, ekspresi mereka segera berubah sangat, dan mereka buru-buru mundur. Ma Hongjun dengan mengancam memberi isyarat dengan tinjunya yang besar. Dengan kekuatanku, apakah aku masih belajar lagi? Dalam 5 tahun tanpa pertemuan, Fatih, tubuhmu tidak lebih kecil, tetapi kamu bahkan lebih tak terkendali. Suara merdu datang dari kejauhan. Tanpa mengubah sikapnya yang menakjubkan, Ma Hongjun berbalik dengan tajam. Melihat siapa yang datang, dia segera merentangkan tangan besarnya, berlari ke depan seolah-olah terbang. Wah, Rongrong menjadi sangat cantik. Cepat beri kakak pelukan. Atasan merah muda, celana panjang merah muda, rambut panjang menutupi bahu dan turun ke pantatnya, Ning Rongrong juga telah tumbuh dewasa. Kecantikannya berbeda dari Zhu Zhuqing. Zhu Zhuqing memiliki kecantikan yang mempesona dari sosok panas terik dan wajah yang sejuk dan elegan. Sementara kecantikannya secara keseluruhan lembut dan indah, seluruh tubuhnya menampilkan bangsawan tertentu. Seperti rohnya, pagoda ubin 9 harta karun. Meskipun dia masih belum berusia 20 tahun, dia masih memiliki sikap yang anggun. Lemak, mati lemas. Energi bilah tombak yang tajam membuat Ma Hongjun dengan kaku menghentikan larinya ke depan. Zhu Zhuqing sudah berlari keluar seperti Fata Morgana, memeluk Ning Rongrong. Tangan besar Dai Mubai jatuh di bahu berdaging Ma Hongjun. Sialan Fatih, masih berpikir untuk mengambil keuntungan. Bahkan jika Ao kecil adalah master roh sistem makanan, jika Anda menyentuh Rongrong sekali, dia masih mempertaruhkan nyawanya melawan Anda. Ma Hongjun menghela nafas, saya juga harus dianggap kuat dan sangat tampan. Kebanggaan satu generasi. Kenapa tidak ada wanita cantik dengan saya di mata mereka? Lihatlah masing-masing dan semua orang dari kalian yang membentuk pasangan, aku cemburu. Dai Mubai membentak, menggambarkan saya sebagai orang yang kuat dan sangat tampan kurang lebih benar. Anda seharusnya tidak menghina kata-kata ini. Mengatakan ini, dia memanggil Ning Rongrong.
Rongrong, AO kecil? Ning Rongrong menegang sambil memeluk Ju Zhuqing, tapi matanya langsung memerah. Aku juga tidak tahu apakah dia akan datang. 5 tahun telah berlalu, dan tidak ada pesan apapun dari Oscar, bahkan sampai tidak ada setitik pun berita yang kembali ke sekolah Ubin 7 harta karun. Seolah-olah dia menghilang ke udara tipis. Ning Rongrong selalu menunggunya, tetapi seiring berjalannya waktu hari demi hari, dia masih belum pernah melihat siluetnya yang kembali. Dia belum pernah merasakannya saat mereka bersama, tetapi ketika mereka benar-benar terpisah, Ning Rongrong sangat memahami tempat yang dipegang Oscar di dalam hatinya. Perasaan tercabik-cabik, mengoyak paru-paru seperti itu sulit baginya untuk melarikan diri. Dia menemukan bahwa setelah Oscar pergi, dia malah jatuh cinta lebih dalam padanya. Setiap kali dia mengingat ekspresi mengerikan dari tekad tak tergoyahkan yang dimiliki Oscar sebelum pergi, mengingat janji 10 tahun yang dia buat, dia tidak bisa menahan rasa sakit yang tajam dari hatinya, air mata dari matanya. 10 tahun terlama seumur hidup. Dia bahkan bisa membayangkan pengalaman yang akan dialami Oscar dalam 10 tahun ini. Dia sering naik ke gunung sendirian, berteriak pada kekosongan, "Oscar, kembalilah padaku. Saya tidak ingin Anda menjadi tangguh, selama Anda kembali kepada saya. Selama Anda kembali ke sisi saya, bahkan jika aturan sekte lebih ketat, saya tetap tidak akan berpisah dari Anda." Namun, tidak peduli bagaimana dia berteriak, satu-satunya jawaban adalah gema dalam kehampaan. Masih tidak ada berita tentang Oscar, seekor angsa terbang dalam kegelapan. Ning Rongrong sangat menyesal bahwa dia tidak menunjukkan pendapat yang lebih kuat pada saat itu, bahwa dia tidak bisa memikirkan cara untuk bersama dengannya. Dia benar-benar takut suatu hari dia akan tiba-tiba melihat murid sekte membawa kembali mayatnya. Untuk menjaga dirinya dari memikirkan dia, dalam 5 tahun ini, Ning Rongrong telah berkultivasi seolah-olah hidupnya bergantung padanya untuk membius dirinya sendiri. Bahkan kultivasi yang paling kering dan paling membosankan jauh lebih disukai daripada sakit hati yang tidak dapat dihibur itu. Melihat ekspresi Ning Rongrong, Dai Mubai dan Ma Hongjun menyadari ada sesuatu yang salah, dan keduanya dengan cepat berkumpul di sekitar Ning Rongrong dan, bersama dengan Ju Zhuqing, ketiganya bertanya dengan suara rendah. Di sisi lain, 2 siswa yang bertugas jelas ketakutan oleh Ma Hongjun, berbicara dengan suara rendah, salah satu dari mereka dengan cepat berlari kembali ke dalam untuk memberitahu akademi. Menghadapi rekan-rekan yang tidak dia lihat selama 5 tahun, Ning Rongrong tidak lagi menahan kesedihan di hatinya, dan saat air matanya mengalir, dia menceritakan kepergian Oscar. Mendengar penuturannya, trio Dai Mubai terdiam, bahkan Ma Hongjun menahan tawa dan tawanya. Dai Mubai menghela nafas, "AO kecil, orang itu, biasanya dia selalu tampak tertawa dan cekikikan, tetapi sebenarnya, dia memiliki rasa harga diri yang sangat kuat. Apalagi dia sangat mencintaimu. Saat itu, untuk bersamamu dia menghabiskan lebih banyak upaya dalam kultivasi daripada kita. 10 tahun, saya harap 10 tahun ini baik untuknya." Ju Zhuqing menarik Ning Rongrong yang terisak ke dadanya, dengan marah berkata kepada Dai Mubai, "Kurangi bicara. Rongrong sudah cukup menderita. Ini tidak bisa disalahkan padanya, itu hanya keberuntungan yang bermain dengan pria." Mendengar Ju Zhuqing, tangisan Ning Rongrong semakin parah. Dalam 5 tahun terakhir dia selalu berusaha keras untuk menekan emosinya. Dan sekarang melihat teman-teman yang pernah dia jalani hidup dan mati, dia tidak lagi bisa menahan diri, dan melepaskan rasa sakit di hatinya sebanyak mungkin. Dia menyukai. Dai Mubai dan Ma Hongjun juga tidak menyangka bahwa reuni yang seharusnya sangat menarik akan berkembang menjadi pemandangan yang menyedihkan. Ma Hongjun mau tidak mau mengatakan, "Aku ingin tahu bagaimana saudara ketiga dan Xiao Wu. Mereka seharusnya baik-baik saja." Mata Dai Mubai mengungkapkan jejak kerinduan. "Sayangnya, mereka tidak tahu tentang reuni 5 tahun kami. Kami mungkin tidak melihat mereka kali ini. Semua orang tersebar di mana-mana, saya tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi." Di antara 7 iblis Rek, Dai Mubai selalu menjadi bos, tetapi melalui pertempuran konstan mereka, Tang San selalu menjadi inti mereka. Jika tidak ada Tang San, tidak mungkin bagi mereka untuk melangkah sejauh itu di turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental. Jika masing-masing dari mereka 7 dapat digambarkan sebagai monster, maka Tang San tidak diragukan lagi adalah monster di antara monster. Orang luar hanya melihat Tang San sebagai seorang jenius, dan hanya pihak Shrek Seven Devil yang tahu betapa berbakatnya dia. Jika Dai Mubai memberi Tang San satu penilaian, maka dia hanya akan menyebutnya, mampu melakukan segalanya. Ju Zhuqing menarik Ning Rongrong, menghibur, "Surga membantu yang layak, Rongrong, jangan menangis. Little Ao pasti akan kembali dengan selamat."
Bukankah kamu setuju dengan 10 tahun? Tunggu dia di sekte. Anda harus memiliki kepercayaan padanya. Ning Rongrong berkata dengan sedih, selain menunggu, apa yang bisa saya lakukan? Aku benar-benar menyesal membiarkannya pergi saat itu. Menyesal bahwa saya tidak bisa menolak sedikit lebih kuat. Dia hanya master roh sistem makanan. Tanpa orang lain untuk membantunya, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mendapatkan cincin roh. Itu semua salahku. Siapa yang memprovokasi Rongrong kita hingga kesedihan seperti itu? Sebuah suara yang jelas dan nyaring bergema entah dari mana. Suara ini agak asing bagi keempat Shrek Seven Devils ini. Mereka bermasalah karena Oscar, tiba-tiba mendengar suara yang tidak dikenal, dan terlebih lagi datang dari luar, mereka semua tidak bisa menahan cemberut. Tangisan Ning Rongrong berhenti, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah suara itu. Seorang pemuda dengan tinggi lebih dari 1,90 m, bahu lebar dan punggung lebar, bertubuh sangat proporsional, muncul di depan mata mereka. Satu set pakaian putih tampak anggun dan santai. Setiap gerakan kasual menampilkan sopan santun khusus untuk bangsawan. Wajah tampan itu tersenyum sedang, rambut panjang biru tua dengan tenang menutupi bahunya. Sepasang mata seperti safir yang dipenuhi dengan semangat yang agak luar biasa. Bahkan Ju Zhuqing dan Ning Rongrong yang hatinya telah diambil, mau tak mau menatap bodoh ketika mereka melihat pemuda ini. Mereka menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak dapat menemukan cacat sedikit pun pada pemuda ini. Tidak peduli apakah itu temperamen dan penampilan, atau sosok dan suara, semuanya memberi orang semacam kesan sempurna yang biasa saja. Dia tampaknya tidak berjalan cepat, tetapi masih mencapai mereka dalam beberapa langkah. Usianya sekitar 20, tetapi sebagai jenius di antara para jenius di antara generasi muda, 4 iblis Shrek memiliki kesan yang tak tertembus dari pemuda ini. Mungkin karena suka tolak suka, tapi Dai Mubai maju selangkah, berdiri paling jauh di depan keempat orang itu. Mata jahat meledak dengan cahaya dingin, aura kuat tak berwujud bercampur ke dalam udara kerajaan yang khas itu dan dilepaskan tanpa menahan diri, berbicara dengan dingin. Kamu siapa? Pemuda berambut biru itu tersenyum tipis, berjalan di depan keempatnya. Kamu benar-benar menghancurkan hatiku. Hanya 5 tahun telah berlalu, tetapi Anda tidak mengenali saya? Bos Dai, apakah ini sikapmu terhadap saudaramu? Gemuk, kamu sudah tumbuh lebih gemuk. Dai Mubai agak bingung. Melihat penampilan, suara, dan temperamen pemuda ini di depannya, sama sekali tidak ada orang seperti itu dalam ingatannya. Tapi keakraban kata-katanya tidak tampak palsu. Terutama mendengar suaranya akan menyebabkan perasaan akrab tumbuh di hatinya. Tiba-tiba, Ning Rongrong berteriak ketakutan, "Ah! Kenapa kamu memiliki dompet 100 harta karun saudara ketiga dan jembatan 24 bulan?" Gadis itu selalu relatif jeli. Mendengar kata-kata Ning Rongrong, trio Dai Mubai juga segera memperhatikan 2 alat roh kualitas terbaik di pinggang pemuda berambut biru itu. Wajah Dai Mubai segera berubah, sikapnya yang mengesankan tumbuh dengan tajam. "Hanya siapa kamu? Kenapa kamu memiliki barang-barang san kecil?" Pemuda berambut biru ini secara alami adalah Tang San. Namun, dia telah berubah jauh, terlalu banyak dalam 5 tahun ini. Tidak hanya penampilannya, bersama dengan kebangkitan kedua kaisar perak biru, dan mendapatkan 2 domain besar, dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, sekarang temperamennya telah mengalami perubahan yang menjijikan di surga dan bumi. Dai Mubai secara alami tidak mengenalinya. Mendengar permusuhan yang intens dan sebagian kecemasan dalam suara Dai Mubai, Tang San tidak bisa menahan diri untuk diam-diam tergerak. Kawan-kawan adalah kawan, mereka khawatir akan keselamatannya. Tidak lagi menggoda semua orang, Tang San dengan sungguh-sungguh berkata, "Bos Dai, saya Tang San." "Kamu Tang San?" Dai Mubai menatapnya dengan mata terbelalak. Tang San buru-buru mengangguk. Untuk membuat Dai Mubai mempercayainya, dia secara khusus menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Setelah beberapa tetua mengangkat 3 kondisi mereka kepadanya di sekte langit cerah hari itu, mereka segera melakukan upacara untuk mengakui leluhur dan klannya. Meskipun dia tidak bisa mempersembahkan korban untuk kakeknya yang sudah meninggal, dia akhirnya masih kembali ke sekolah langit cerah. 3 tugas sekte yang dia lakukan bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, dan Tang San juga merasa bahwa jaraknya untuk menembus peringkat ke-60 tidak jauh. Awalnya ketika 7 iblis Shrek berpisah, dia dan Xiao Wu pergi lebih dulu, dan tentu saja tidak tahu tentang reuni 5 tahun. Tetapi ketika dia kembali ke Akademi Shrek saat belajar di Paviliun Bulan, Grandmaster telah memberitahunya tentang hal itu, dan karena itu dia pertama-tama bergegas ke sini untuk bertemu semua orang. Melihat keempatnya lagi, penampilan semua orang agak berubah,
tetapi mereka masih dalam bentuk yang sama, dan saat ini suasana hatinya juga melonjak. Bos Dai, 5 tahun telah berlalu, kita semua sudah dewasa. Sedikit perubahan itu normal. Meskipun Tang San tahu apa yang dia katakan tidak terlalu persuasif, dia masih tersenyum kecut dan mengatakannya. Dai Mubai melihat ke arah Emma Hongjun. Apakah kamu percaya padanya? Cahaya dingin berkedip di mata kecil Emma Hongjun. Akan mengherankan jika saya melakukannya. Mari kita tangkap dia sebelum hal lain. Dia punya barang saudara ketiga. Saya akan melihat apakah dia tidak mengatakan yang sebenarnya dengan sedikit kekerasan. Meskipun mereka tidak bertemu selama beberapa tahun, mantan kerja tim mereka masih mengalir dalam darah mereka. Saat kata-kata Emma Hongjun jatuh, Dai Mubai sudah menyerang dengan telapak tangan di perut Tang San. Aura yang sangat kuat langsung meledak. Dibandingkan dengan sebelumnya, ada energi yang agak ekspansif dalam kekuatan rohnya. Meskipun dia tidak melepaskan semangatnya, dengan telapak tangan harimau ini, udara di sekitar Tang San sudah menjadi berat dan menyengat. Tang San sangat tidak berdaya. Dai Mubai dan Emma Hongjun pada dasarnya tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia terlalu jelas tentang kekuatan Dai Mubai. Dalam beberapa tahun tanpa bertemu satu sama lain, kekuatan bos ini seharusnya berkembang pesat lagi. Bahkan dia tidak berani menghadapi serangan kejam Evil Eye White Tiger secara langsung. Kakinya sedikit bergeser, Tang San sudah tergelincir ke belakang, kedua tangannya berayun ke kedua sisi, gerakan sederhana satu ke atas dan satu ke bawah. Dai Mubai segera merasakan kekuatan atraktif yang kuat menyerang kekuatan rohnya ke samping, jatuh ke udara kosong. Tapi saat ini, Emma Hongjun sudah melepaskan semangatnya. Dengan ledakan, nyala api besar tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, kemegahan merah menyala melompat tidak kurang dari 5 meter. Anehnya, pakaian yang dia kenakan tidak menunjukkan sedikit pun tanda kerusakan dari nyala api ini. Tatapannya berubah tajam, rambutnya memanjang dari belakang kepalanya dengan gaya Mohichan, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah menyala. Pada saat yang sama, sepasang sayap merah besar yang berapi-api terbentang dari punggung Emma Hongjun, seluruh tubuhnya tumbuh sedikit lebih tinggi, dan kelebihan lemak juga tampak agak berkontraksi. Yang paling aneh adalah mata kecilnya tiba-tiba tampak mengeluarkan api. 2 cincin roh kuning, 2 ungu, 1 hitam, 5 bergerak dengan rapi dan berirama di atasnya. Panas terik yang dibawa oleh kekuatan roh tiraninya juga membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi, beriak seperti air. Good Fati, kamu telah meningkat pesat. Lihat aku juga. Teriak Dai Mubai. Di tengah auman harimau, badai instan meletus, rambut emasnya langsung memutih, tubuhnya tiba-tiba mengembang, dalam sekejap mata sudah lebih dari 2,50 meter, seluruh tubuhnya ditutupi bulu bergaris putih dan hitam. 2 harimau besar telapak tangan memanjang, setiap jari mengeluarkan pisau emas panjang Qi. Dari dia, selain keberanian, seseorang masih bisa merasakan aura liar, otot-otot yang membengkak hebat sudah menerobos pakaiannya. 2 cincin kuning, 2 ungu, 2 hitam, 6 penuh muncul dengan rapi di atas Dai Mubai. Dia sebenarnya sudah menembus hambatan peringkat ke-60, mencapai tingkat Kaisar Roh. Emma Hongjun tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Bos layak menjadi bos, kamu adalah Kaisar Roh, aku hanya peringkat 57. Sepertinya usahaku belum cukup.